Pernahkah kamu berpikir, berapa sebenarnya jumlah tabungan ideal yang harusnya dimiliki seseorang yang tinggal di desa? Banyak orang mengira bahwa hidup di desa itu sederhana, biaya hidup lebih rendah dan tidak perlu banyak tabungan. Tapi kenyataannya justru di desa ketika ada kebutuhan mendesak seperti sakit, pernikahan, biaya sekolah anak, atau kebutuhan mendadak lainnya, kita sering kali terjebak dengan hutang karena tidak punya simpanan yang cukup. Menariknya, ada data yang menyebutkan bahwa sebagian besar orang di desa hanya punya tabungan kurang dari 1 juta rupiah di rekeningnya. Bayangkan kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, bagaimana caranya mereka bisa bertahan tanpa harus berhutang? Di video ini kita akan membahas secara tuntas tentang berapa jumlah tabungan ideal yang sebaiknya kamu miliki di setiap fase usia, mulai dari remaja hingga usia lanjut, khusus untuk kamu yang tinggal di desa. Kenapa penting? Karena dengan memahami ini, kamu bisa lebih siap menghadapi masa depan, tanpa harus terus khawatir soal uang, tanpa harus selalu bergantung pada pinjaman, dan yang paling penting, kamu bisa hidup dengan tenang meskipun tinggal jauh dari pusat kota. Jadi kalau kamu masih penasaran dan ingin tahu bagaimana cara menghitung tabungan ideal, bagaimana cara menabung meski penghasilan pas-pasan, serta bagaimana membagi prioritas tabungan di setiap usia, jangan kemana-mana. Tonton video ini sampai habis, karena saya jamin setelah menonton, kamu akan punya gambaran jelas tentang keuanganmu dan bisa langsung menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara soal tabungan ideal, seringkali orang berpikir bahwa menabung itu baru penting ketika sudah dewasa, sudah punya penghasilan tetap, atau bahkan ketika sudah menikah. Padahal justru kebiasaan menabung paling penting itu dimulai sejak masih muda, bahkan sejak masih sekolah. Kenapa? Karena di usia ini kita sedang membentuk pola keuangan. Ibarat pohon ketika masih muda batangnya lentur, bisa diarahkan ke mana saja. Kalau sejak muda sudah terbiasa menabung, maka kebiasaan itu akan terbawa sampai dewasa, bahkan sampai tua. Mari kita mulai dari usia 10 sampai 20 tahun. Di usia remaja yang masih sekolah, penghasilan memang bukan dari gaji, tapi biasanya dari uang saku atau hasil kerja sampingan kecil-kecilan. Banyak orang meremehkan uang saku ini, padahal kalau dikelola dengan baik bisa jadi modal kebiasaan menabung. Misalnya kalau kamu masih SMP atau SMA, uang saku harian rata-rata di desa mungkin sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per hari, tergantung kondisi keluarga. Bayangkan kalau kamu bisa menyisihkan 1.000 atau 2.000 saja setiap hari, dalam sebulan kamu sudah punya Rp30 sampai Rp60.000. Kelihatannya kecil, tapi kalau dibiasakan selama bertahun-tahun, uang itu bisa berkembang cukup besar, apalagi kalau kamu taruh di tabungan khusus atau bahkan emas. Jadi, berapa sebenarnya tabungan ideal untuk anak muda di desa? Target minimal adalah kamu bisa menabung setidaknya setara dengan 3 bulan kebutuhan dasar pribadi. Kalau kebutuhan pribadi kamu per bulan hanya sekitar 100.000 untuk jajan, artinya tabungan ideal di usia belasan adalah 300.000 sampai 500.000 rupiah. Jumlah ini memang kecil kalau dilihat dengan kacamata orang dewasa, tapi sangat besar nilainya untuk anak muda. Lebih penting lagi, jumlah ini menjadi simbol bahwa kamu bisa mengontrol diri dan tidak menghabiskan semua uang hanya untuk kesenangan sesaat. Lalu bagaimana dengan mereka yang sudah menginjak usia 18-20 tahun? Di fase ini biasanya sudah mulai ada yang bekerja paruh waktu, ada yang kuliah, bahkan ada yang sudah menikah muda. Kondisi akan berbeda-beda, tapi prinsipnya tetap sama, yaitu tabungan ideal harus disesuaikan dengan penghasilan. Misalnya kamu bekerja di desa dengan penghasilan 1 juta sampai 2 juta rupiah per bulan, minimal kamu harus bisa menyisihkan 10% sampai 20% dari penghasilanmu. Artinya tabungan ideal kamu adalah 100 sampai 400 ribu per bulan. Dalam setahun itu bisa jadi 1.200.000 sampai hampir 5 juta rupiah. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa punya dana darurat kecil, bisa membeli sesuatu yang penting tanpa harus berhutang, bahkan bisa memulai mencoba investasi kecil-kecilan. Sekarang mungkin kamu bertanya, kenapa sih harus menabung sejak muda? Kan kebutuhan di desa tidak sebesar di kota.
Toh orang tua biasanya masih mencukupi. Nah, disinilah letak kesalahpahaman. Justru karena biaya hidup di desa lebih rendah, kamu punya kesempatan lebih besar untuk menabung. Contoh sederhana, anak muda di kota mungkin habis 50.000 sekali nongkrong di kafe. Sementara di desa, kamu bisa nongkrong bareng teman hanya dengan 5.000 atau 10.000. Artinya peluang kamu untuk menyisihkan uang sebenarnya lebih besar asal kamu mau menahan diri sedikit saja. Kita ambil contoh nyata. Ada seorang anak desa, sebut saja namanya Rian, yang sejak SMP menyisihkan Rp1.000 per hari dari uang jajannya. Kebiasaan ini dia bawa terus sampai SMA. Lalu ketika dia mulai bekerja di bengkel motor di desanya dengan gaji 1,5 juta per bulan, dia langsung terbiasa menyisihkan 200.000 per bulan. Hasilnya saat teman-temannya bingung mencari uang ketika butuh beli motor bekas, Rian sudah punya tabungan cukup untuk bayar DP motor tanpa harus pinjam. Dari sini kita belajar bahwa tabungan kecil yang dikumpulkan sejak muda bisa menjadi pembeda besar di masa depan. Bagaimana kalau kamu merasa uang sakumu terlalu kecil sehingga tidak mungkin menabung? Ingat, menabung bukan soal nominal, tapi soal kebiasaan. Kalau hanya bisa Rp1.000 per hari, lakukan. Bahkan ada orang yang menabung bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk beras. Setiap hari dia sisihkan segenggam beras dari dapurnya, lalu dikumpulkan jadi karung beras yang bisa dijual atau dipakai sendiri di kemudian hari. Di desa, cara-cara seperti ini justru lebih praktis dan sesuai dengan kondisi. Intinya, di usia remaja sampai 20-an, tabungan ideal bukanlah angka yang besar. Yang terpenting adalah membangun disiplin, membangun kebiasaan, dan melatih diri untuk menahan godaan pengeluaran yang tidak penting. Target sederhananya, punya tabungan setara 3 bulan kebutuhan pribadi, atau minimal 10% dari penghasilanmu kalau sudah bekerja. Kalau kamu sudah bisa konsisten mencapai target ini, percayalah kamu akan jauh lebih siap ketika masuk ke fase usia berikutnya. Memasuki usia 20-30 tahun, hidup biasanya mulai terasa lebih nyata. Kalau di usia remaja kita masih banyak bergantung pada orang tua, maka di usia ini kita dituntut untuk lebih mandiri. Banyak orang mulai bekerja, entah di pabrik, kantor, berdagang, atau bahkan merantau ke kota. Ada juga yang memilih tetap di desa dengan membuka usaha kecil-kecilan. Intinya, di usia 20-an, kita sudah mulai memegang kendali penuh atas penghasilan sendiri. Nah, disinilah pertanyaan besar muncul, yaitu berapa tabungan ideal untuk usia ini, khususnya bagi kamu yang tinggal di desa. Jawabannya sebenarnya sederhana tapi sering diabaikan. Minimal kamu harus punya tabungan setara dengan 6 bulan kebutuhan hidupmu. Kenapa 6 bulan? Karena itu adalah standar minimal dana darurat. Bayangkan kalau kamu tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau terkena musibah, kamu masih bisa bertahan hidup tanpa harus langsung mencari pinjaman. Sekarang mari kita hitung. Misalnya kamu tinggal di desa dengan biaya hidup bulanan sekitar 1 juta rupiah. Sudah termasuk makan, transport sederhana, pulsa, dan kebutuhan dasar lainnya. Artinya tabungan ideal yang seharusnya kamu miliki adalah 6 juta rupiah. Jumlah ini mungkin terdengar besar, tapi kalau dicicil sedikit demi sedikit, sebenarnya sangat mungkin dicapai. Katakanlah kamu bisa menyisihkan 200.000 per bulan. Dalam 2,5 tahun kamu sudah punya 6 juta. Itu artinya sebelum usia 25 pun kamu bisa mencapai target dana darurat ini. Tapi tabungan di usia 20-an bukan hanya soal dana darurat. Ada beberapa tujuan lain yang harus kamu pikirkan. Pertama, persiapan menikah. Di desa, pernikahan biasanya menjadi momen besar yang menghabiskan banyak biaya, entah untuk resepsi, mahar, atau persiapan rumah tangga. Kalau kamu tidak punya tabungan, besar kemungkinan kamu akan berhutang. Karena itu, mulailah menyisihkan sebagian tabungan khusus untuk persiapan ini. Kedua, tabungan untuk aset produktif. Di usia ini sebaiknya kamu mulai memikirkan cara agar uangmu bekerja, bukan hanya diam di rekening. Misalnya membeli emas sedikit demi sedikit atau membeli alat kerja yang bisa menghasilkan uang, seperti mesin jahit kalau kamu suka menjahit, atau alat pertanian kalau kamu punya lahan. Dengan begitu, tabunganmu bukan hanya jadi simpanan, tapi juga jadi modal usaha. Sekarang mungkin kamu bertanya,
Tapi bagaimana kalau gaji saya kecil? Hanya 1 juta atau 1,5 juta per bulan. Apakah masih mungkin punya tabungan ideal? Jawabannya sangat mungkin, asal kamu konsisten. Ingat, tabungan itu bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal disiplin menyisihkan. Ada orang dengan gaji 5 juta tapi tabungannya 0 karena semua dihabiskan. Sebaliknya, ada orang dengan gaji 1 juta tapi bisa menabung 100.000 setiap bulan dengan konsisten. Dan dalam 5 tahun, dia sudah punya 6 juta rupiah. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang pemuda di desa bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji 1.200.000 rupiah per bulan. Dari jumlah itu, dia berkomitmen menyisihkan 150.000 setiap bulan. Awalnya terasa berat, tapi setelah 6 bulan ia mulai terbiasa. Dalam 2 tahun, dia sudah mengumpulkan 3.600.000. Uang itu akhirnya dia gunakan untuk membeli kambing, dan sekarang kambing itu sudah berkembang biak, menjadi aset yang bernilai lebih tinggi daripada tabungan semata. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa tabungan di usia 20-an bukan hanya untuk berjaga-jaga, tapi juga bisa jadi pintu awal untuk membangun aset. Selain itu, penting juga untuk memisahkan tabungan berdasarkan tujuan. Jangan campur antara tabungan dana darurat, tabungan menikah, dan tabungan investasi. Kamu bisa menggunakan cara sederhana, misalnya dengan 3 celengan berbeda atau 3 rekening berbeda. Dengan cara ini kamu tidak akan tergoda menggunakan dana darurat untuk keperluan pesta atau dana nikah untuk jajan sehari-hari. Satu hal lagi yang sering dilupakan anak muda adalah kesehatan. Di usia 20-an kita merasa tubuh masih kuat, jarang sakit dan bisa bekerja keras. Padahal sakit bisa datang kapan saja. Karena itu sisihkan juga sedikit untuk iuran BPJS atau asuransi kesehatan sederhana. Dengan begitu kamu tidak perlu menguras tabunganmu kalau tiba-tiba sakit. Jadi ringkasnya, di usia 20-30 tahun, tabungan ideal adalah minimal 6 bulan kebutuhan hidup. Ditambah tabungan untuk tujuan besar seperti menikah atau membeli aset produktif. Kalau penghasilan kecil, jangan berkecil hati. Mulai saja dengan jumlah kecil, tapi lakukan dengan konsisten. Karena yang paling penting adalah membangun kebiasaan disiplin. Ingat, masa 20-an adalah pondasi. Kalau kamu gagal membangun tabungan di usia ini, maka di usia 30-an nanti bebanmu akan terasa lebih berat. Apalagi kalau sudah ada anak. Tapi kalau kamu sudah terbiasa menabung sejak awal, percayalah hidupmu akan jauh lebih ringan di masa depan. Memasuki usia 30-40 tahun, hidup di desa maupun di kota punya kesamaan, yaitu beban tanggung jawab mulai menumpuk. Kalau di usia 20-an kamu baru mulai merintis, maka di usia 30-an biasanya sudah ada keluarga kecil yang harus dinafkahi. Ada anak yang mulai sekolah, ada rumah tangga yang perlu dikelola, bahkan ada orang tua yang mungkin mulai butuh perhatian lebih. Dengan kondisi ini, pertanyaan soal berapa tabungan ideal bukan lagi sekedar teori, tapi benar-benar soal bertahan hidup dengan tenang atau terus dihantui kecemasan. Tabungan ideal di usia 30-an sebaiknya sudah mencapai setidaknya 1 tahun biaya hidup. Kenapa harus setahun? Karena di fase ini kebutuhan hidup lebih besar dan resiko lebih banyak. Misalnya, kalau terjadi kehilangan pekerjaan, anak sakit, atau ada kebutuhan mendesak lainnya, dana cadangan setahun penuh bisa memberi rasa aman luar biasa. Mari kita coba hitung dengan kondisi sederhana di desa. Misalnya, biaya hidup keluarga kecil dengan 2 anak per bulan sekitar 2 juta rupiah. Sudah termasuk makan, biaya sekolah, listrik, pulsa, dan kebutuhan dasar lainnya. Artinya tabungan ideal yang seharusnya dimiliki keluarga di usia 30-an adalah sekitar 24 juta rupiah. Jumlah ini tentu tidak bisa dikumpulkan dalam semalam. Tapi kalau kamu mulai menabung sejak usia 20-an, target ini sangat mungkin tercapai. Lalu bagaimana cara mencapainya? Ada beberapa strategi praktis yang bisa langsung diterapkan. Pertama, disiplin menyisihkan minimal 20% dari penghasilan. Kalau penghasilan 2 juta, berarti sisihkan 400.000 per bulan. Dalam 5 tahun, kamu bisa mengumpulkan sekitar 24 juta rupiah. Kedengarannya sederhana, tapi butuh komitmen besar untuk tidak tergoda menghabiskan semua penghasilan.
Kedua, manfaatkan tabungan untuk membeli aset produktif, bukan hanya disimpan. Misalnya membeli lahan kecil untuk berkebun, membeli ternak seperti kambing atau ayam, atau bahkan menyicil rumah. Di desa, aset produktif ini lebih berharga dibanding sekedar tabungan di rekening, karena nilainya cenderung naik dan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Contohnya, seorang kepala keluarga di desa dengan penghasilan 3 juta rupiah per bulan. Dia disiplin menyisihkan 500.000 setiap bulan untuk tabungan. Dalam 2 tahun, tabungannya sudah mencapai 12 juta. Uang itu kemudian dia gunakan untuk membeli 2 ekor sapi muda. 5 tahun kemudian, sapinya berkembang jadi 5 ekor dengan nilai puluhan juta rupiah. Dari situ kita bisa melihat bahwa tabungan di usia 30-an bukan hanya soal menyimpan, tapi juga memutar uang agar nilainya tidak tergerus inflasi. Selain dana darurat setahun, di usia 30-an kamu juga harus punya tabungan pendidikan anak. Ini sangat penting, karena biaya sekolah makin lama semakin mahal, bahkan di desa sekalipun. Jangan sampai setiap tahun ajaran baru kamu harus pinjam uang hanya untuk bayar SPP atau seragam anak. Idealnya sisihkan dana khusus pendidikan minimal 10% dari penghasilan. Kalau belum mampu, mulai dari jumlah kecil, tapi pisahkan rekeningnya supaya tidak tercampur. Ada satu hal lagi yang sering dilupakan di usia ini, yaitu tabungan untuk masa depan orang tua. Di desa banyak orang tua yang sudah lumayan berumur masih bekerja keras karena anak-anaknya tidak menyiapkan apapun untuk mereka. Padahal kalau setiap bulan kita menyisihkan sedikit saja, misalnya Rp50.000, dalam beberapa tahun kita bisa punya tabungan khusus untuk membantu orang tua tanpa harus mengganggu keuangan keluarga sendiri. Sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau penghasilan saya pas-pasan? Apakah tetap harus punya tabungan setahun penuh? Jawabannya iya, tapi fleksibel. Kalau penghasilanmu hanya 1,5 juta per bulan, jangan langsung memaksakan target 24 juta. Sesuaikan dengan kebutuhan dasarmu. Misalnya kebutuhan keluargamu hanya 1,5 juta per bulan, berarti target tabungan setahun adalah 18 juta. Jangan bandingkan dengan orang lain, fokus saja pada kondisi keluargamu. Hal penting lainnya di usia 30-an adalah memisahkan dana konsumsi dengan dana investasi. Jangan sampai semua uang habis untuk gaya hidup, sementara tabungan kosong. Sederhananya, selalu bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian, langsung sisihkan tabungan minimal 20%, baru sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan pola ini, kamu tidak akan merasa kekurangan. Karena dari awal kamu sudah terbiasa hidup dengan 80% penghasilan. Kesimpulannya, di usia 30-40 tahun, tabungan ideal bukan hanya dana darurat setahun, tapi juga tabungan pendidikan anak, tabungan untuk aset produktif, dan tabungan kecil untuk orang tua. Kalau semua ini bisa dijalankan, maka meskipun hidup di desa, kamu akan jauh lebih tenang menghadapi masa depan. Ingat, tabungan bukan sekedar angka, tapi benteng perlindungan agar keluargamu tidak goyah ketika badai datang. Memasuki usia 40-50 tahun, banyak orang mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya soal bekerja keras setiap hari, tapi juga bagaimana menjaga kestabilan keuangan untuk masa depan. Di desa, usia ini biasanya identik dengan posisi sebagai tulang punggung keluarga yang harus memastikan anak-anak tetap sekolah, rumah tangga tetap berjalan, dan persiapan hari tua mulai terpikirkan. Disinilah peran tabungan menjadi sangat krusial, bukan lagi sekedar tambahan, tapi benar-benar sebagai penopang utama. Tabungan ideal di usia 40-an sebaiknya sudah mencapai 2-3 tahun biaya hidup. Kenapa lebih besar daripada fase sebelumnya? Karena resiko di usia ini juga sangat besar. Misalnya, resiko kesehatan mulai meningkat, penghasilan bisa berkurang karena tidak sekuat dulu, sementara kebutuhan anak semakin tinggi. Dengan tabungan setara 2-3 tahun biaya hidup, kamu punya ruang bernafas yang lebih luas ketika ada keadaan darurat. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya, biaya hidup keluarga di desa dengan 3 anak per bulan sekitar 3 juta rupiah. Artinya, tabungan ideal yang sebaiknya dimiliki di usia ini adalah sekitar 72 juta sampai 108 juta rupiah. Jumlah ini terdengar sangat besar, apalagi untuk ukuran desa. Tapi jangan langsung pesimis.
Ingat, tabungan ini tidak harus terkumpul sekaligus. Kalau sejak usia 20-an dan 30-an kamu sudah disiplin, maka mencapai angka ini bukan hal yang mustahil. Lalu bagaimana cara praktis mencapainya? Pertama, di usia 40-an, kamu sebaiknya sudah mulai memperkuat aset produktif yang bisa memberikan penghasilan tambahan. Misalnya punya lahan kecil yang ditanami sayur, punya kolam ikan, atau punya usaha sampingan seperti warung. Tujuannya jelas, tabungan tidak hanya bertumpu pada sisa gaji, tapi juga ditopang oleh penghasilan tambahan. Kedua, jangan lupa mulai memikirkan tabungan untuk kesehatan. Di desa, banyak orang usia 40-an yang merasa masih kuat bekerja di sawah atau kebun, tapi tiba-tiba jatuh sakit karena kelelahan atau penyakit kronis. Kalau tidak ada tabungan khusus kesehatan, biasanya keluarga harus menjual aset atau berhutang. Karena itu, sisihkan sebagian tabungan khusus untuk biaya kesehatan atau pastikan kamu punya iuran BPJS yang rutin dibayar. Ketiga, di usia ini penting untuk mulai mengurangi hutang konsumtif. Kalau kamu masih punya hutang untuk kebutuhan yang tidak produktif seperti hutang beli barang mewah atau gaya hidup, sebaiknya prioritaskan melunasinya. Karena semakin bertambah usia, semakin sulit untuk menutup hutang kalau penghasilan berkurang. Tabungan tidak akan ada gunanya kalau terus habis untuk membayar cicilan. Sekarang kita lihat contoh nyata. Seorang bapak di desa berusia 45 tahun dengan penghasilan 4 juta rupiah per bulan dari hasil tani dan usaha sampingan warung. Dia disiplin menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulan untuk tabungan, dan sebagian dari tabungannya dipakai membeli bibit ikan lele. Dalam 5 tahun tabungannya terkumpul 60 juta rupiah. Sementara usaha lele memberi tambahan keuangan 5 juta rupiah setiap panen. Hasilnya di usia 50 tahun dia bisa membiayai sekolah anaknya sampai kuliah tanpa harus menjual sawah warisan. Hal ini menunjukkan bahwa tabungan di usia 40-an bukan hanya angka di rekening, tapi juga harus dalam bentuk aset nyata yang bisa menghasilkan. Bahkan di desa, aset seperti lahan, ternak, atau usaha kecil lebih stabil dibanding tabungan di bank karena nilainya cenderung naik dan bisa diwariskan. Selain itu, usia 40-an juga saat yang tepat untuk mulai memikirkan tabungan pensiun. Jangan tunggu sampai usia 50-an baru sibuk menyiapkan. Tabungan pensiun tidak harus besar, tapi mulai biasakan menyisihkan sedikit demi sedikit. Kalau di desa kamu punya lahan, kamu bisa menabung dengan cara memperluas atau merawat lahan itu. Karena kelak bisa menjadi sumber penghasilan pasif ketika kamu tidak lagi kuat bekerja. Intinya di usia 40-50 tahun, tabungan ideal bukan hanya untuk darurat, tapi juga untuk menjaga stabilitas keluarga, mempersiapkan kesehatan, dan memikirkan masa tua. Target minimalnya adalah 2-3 tahun biaya hidup, ditambah dengan aset produktif yang bisa membantu menopang kebutuhan keluarga. Jangan pernah berpikir bahwa sudah terlambat untuk menabung, bahkan kalau baru mulai di usia 40-an pun, masih ada cukup waktu untuk membangun pondasi keuangan yang lebih aman. Di usia 50-60 tahun, banyak orang mulai sadar bahwa tenaga sudah tidak sekuat dulu, kesehatan mulai sering terganggu, dan kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan juga semakin terbatas. Kalau di usia 20-an dan 30-an kita masih bisa kerja keras, lembur, atau merantau, maka di usia 50-an pilihan itu semakin sempit. Itulah sebabnya tabungan di usia ini menjadi sangat penting, karena fungsinya bukan lagi sekedar cadangan, tapi sebagai penopang hidup di masa yang akan segera datang. Tabungan ideal di usia 50-an sebaiknya sudah mencapai 5 tahun biaya hidup. Kenapa? Karena ini adalah masa transisi menuju pensiun. Dengan memiliki simpanan setara 5 tahun kebutuhan, kamu akan lebih tenang menghadapi masa ketika penghasilan utama mulai menurun. Mari kita ambil hitungan sederhana. Misalnya kebutuhan keluarga di desa per bulan adalah 3 juta rupiah. Maka tabungan ideal di usia ini adalah sekitar 180 juta rupiah. Angka ini memang besar, tetapi jika sebelumnya kamu sudah menabung konsisten di usia 30-an dan 40-an, angka ini bukan mustahil. Bahkan jika tidak mencapai penuh, setidaknya punya tabungan 3 tahun biaya hidup sudah cukup memberi rasa aman. Namun tabungan di usia 50-an bukan hanya dalam bentuk uang tunai.
Justru di usia ini lebih baik sebagian tabunganmu sudah dalam bentuk aset yang bisa langsung digunakan atau dijual bila perlu. Misalnya rumah sudah lunas, punya sawah atau kebun yang menghasilkan panen, atau punya ternak yang bisa dijual sewaktu-waktu. Aset-aset ini akan jauh lebih membantu dibanding hanya menaruh uang di rekening, yang nilainya bisa tergerus inflasi. Selain itu, usia 50-an adalah saat di mana tabungan untuk kesehatan harus diperbesar. Jangan remehkan biaya berobat, meskipun kamu tinggal di desa. Banyak orang yang akhirnya menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk biaya rumah sakit. Karena itu, selain menabung khusus untuk kesehatan, pastikan juga kamu rutin membayar iuran BPJS atau asuransi lain. Lebih baik menjaga daripada menyesal belakangan. Sekarang mari kita lihat contoh nyata. Seorang ibu di desa berusia 55 tahun. Suaminya sudah pensiun dari pekerjaan di kota. Mereka punya penghasilan kecil dari hasil kebun, sekitar 2 juta rupiah per bulan. Namun sejak usia 40-an, mereka disiplin menyisihkan sebagian uang untuk membeli kambing. Kini kambing mereka sudah berkembang menjadi belasan ekor. Setiap kali ada kebutuhan mendesak seperti biaya kuliah anak atau kesehatan, mereka bisa menjual 1 atau 2 ekor kambing tanpa harus berhutang. Tabungan mereka bukan berupa uang tunai yang banyak, tapi berupa aset hidup yang terus berkembang. Inilah contoh sederhana bagaimana tabungan bisa disesuaikan dengan kondisi desa. Selain kesehatan dan aset, usia 50-an juga saatnya memperkuat dana pensiun. Kalau kamu masih punya penghasilan rutin, sisihkan sebagian untuk tabungan khusus hari tua. Tidak harus besar, yang penting konsisten. Bahkan kalau hanya bisa 100.000 per bulan, dalam 5 tahun itu sudah 6 juta rupiah. Uang yang sangat berguna ketika kamu benar-benar berhenti bekerja nanti. Ada satu hal penting lagi, mulai ajarkan anak-anak untuk mandiri. Banyak orang di desa yang di usia 50-an masih harus menanggung semua kebutuhan anak-anaknya, bahkan sampai anak sudah menikah. Kalau hal ini dibiarkan, tabunganmu akan cepat habis. Karena itu penting untuk mendidik anak agar bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sehingga tabunganmu benar-benar bisa digunakan untuk kebutuhan hari tua, bukan terus-menerus tersedot untuk kebutuhan anak. Lalu bagaimana kalau kamu merasa terlambat? Misalnya baru mulai menabung di usia 50. Jangan khawatir, lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali. Fokuslah pada 2 hal, yaitu menekan pengeluaran yang tidak perlu dan memanfaatkan aset yang ada. Kalau punya lahan, kelola dengan baik. Kalau punya keahlian, gunakan untuk membuka usaha kecil. Tabungan tidak selalu harus berupa uang tunai besar, bisa juga berupa kestabilan hidup dari aset yang kamu miliki. Kemudian memasuki usia 60-70 tahun, kehidupan biasanya sudah sangat berbeda dibanding sebelumnya. Di usia ini tenaga fisik semakin berkurang, kemampuan bekerja keras di sawah, kebun atau pekerjaan harian sudah tidak sama lagi. Banyak orang di desa di usia ini masih tetap bekerja, tapi faktanya produktivitas menurun dan seringkali penghasilan tidak lagi cukup menutup kebutuhan hidup. Karena itu tabungan di usia ini bukan lagi tentang membangun, tapi lebih kepada menikmati hasil jerih payah dari tabungan yang sudah disiapkan sejak muda. Tabungan ideal di usia 60-an adalah minimal 5-10 tahun biaya hidup. Kenapa jumlahnya lebih besar? Karena kita tidak pernah tahu berapa lama usia kita, dan biaya di usia tua biasanya lebih tinggi, terutama untuk kesehatan. Kalau biaya hidup di desa misalnya 3 juta per bulan, berarti tabungan ideal di usia ini sebaiknya antara 180 juta sampai 360 juta rupiah. Angka ini mungkin terdengar besar, tapi ingat tabungan di usia ini tidak harus seluruhnya berupa uang tunai. Bisa berupa rumah yang sudah lunas, sawah atau kebun yang terus menghasilkan, ternak yang bisa dijual sewaktu-waktu, atau bahkan anak-anak yang sudah mandiri dan bisa membantu. Di usia ini hal yang paling penting adalah tabungan kesehatan. Banyak orang tua yang menghabiskan sisa hidupnya dengan bolak-balik berobat. Kalau tidak ada tabungan khusus, semua aset bisa habis terjual hanya untuk biaya pengobatan. Karena itu selain tabungan biasa, pastikan juga ada dana darurat khusus kesehatan.
Kalau kamu sejak usia 40-an sudah disiplin menyiapkan, di usia 60-an kamu akan jauh lebih tenang. Contohnya seorang bapak di desa berusia 65 tahun, dulunya petani padi. Sejak usia 30-an, dia rajin menyisihkan sebagian hasil panennya untuk membeli sawah kecil tambahan. Sekarang dia sudah tidak kuat lagi mencangkul, tapi sawah itu disewakan kepada tetangga. Dari hasil sewa saja, dia bisa mendapatkan 12 juta rupiah per tahun, cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini tabungannya bukan lagi uang tunai, tapi aset yang tetap menghasilkan meski dia sudah tidak bekerja. Selain kesehatan, di usia 60-70 tahun juga penting untuk mulai menyederhanakan gaya hidup. Banyak orang tua yang masih berusaha mengikuti pola hidup anak muda. Padahal justru di usia ini, kebutuhan utama hanyalah makanan sehat, tempat tinggal yang layak, dan biaya berobat. Dengan menyederhanakan gaya hidup, tabungan bisa bertahan lebih lama. Ada satu hal penting lain, yaitu tabungan warisan. Banyak orang tua di desa ingin meninggalkan sesuatu untuk anak-anaknya. Tidak harus berupa uang miliaran, tapi bisa berupa tanah, rumah, atau ternak. Namun pastikan bahwa tabungan untuk dirimu sendiri tetap aman sebelum memikirkan warisan. Karena terlalu banyak kasus orang tua yang menghabiskan semua asetnya untuk anak. Lalu di masa tua justru hidup bergantung pada belas kasihan. Ingat, anak yang sudah mandiri seharusnya bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana kalau di usia ini kamu merasa belum punya tabungan yang cukup? Jangan langsung putus asa. Fokuslah pada apa yang ada di tangan. Kalau masih punya sawah, kelola dengan baik. Kalau punya keahlian seperti memperbaiki peralatan rumah tangga, gunakan itu untuk mendapat tambahan penghasilan kecil. Bahkan kalau hanya bisa menanam sayuran di pekarangan rumah untuk konsumsi sehari-hari, itu sudah mengurangi pengeluaran dan bisa dianggap sebagai bentuk tabungan tidak langsung. Intinya di usia 60-70 tahun, tabungan ideal bukan lagi tentang seberapa besar nominalnya, tapi tentang seberapa tenang kamu bisa menjalani hari-hari tanpa harus selalu khawatir soal uang. Kalau sejak muda kamu sudah disiplin menabung, di usia ini kamu akan menuai hasilnya. Tapi kalau belum, tetap ada cara untuk bertahan dengan memanfaatkan aset, menyederhanakan hidup, dan mengandalkan pengalaman yang kamu punya. Jadi, dari usia remaja sampai usia lanjut, tabungan ideal selalu berubah sesuai kebutuhan. Kalau kamu perhatikan, pola ini bukan soal angka yang kaku, tapi soal kesadaran bahwa tabungan adalah pondasi hidup. Dengan tabungan, kamu bisa tenang menghadapi masa depan, bisa menjaga keluarga dari resiko, dan bisa menikmati hari tua tanpa terlalu banyak beban. Jadi mulai sekarang, jangan tunggu sampai punya gaji besar untuk menabung. Mulailah dari yang kecil, dari yang sederhana, dari yang sesuai dengan kemampuanmu. Karena tabungan itu ibarat menanam pohon. Semakin cepat kamu menanam, semakin besar pohon itu tumbuh, dan semakin banyak buah yang bisa kamu nikmati di masa depan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu menabung di desa. Dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan video lain yang bisa membantu keuanganmu. Dan yang paling penting, jangan hanya ditonton, tapi praktikkan tips-tips yang sudah kita bahas tadi. Karena masa depanmu ditentukan oleh langkah yang kamu ambil hari ini. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.